Oke Amin. Mbak ya, sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab yang ada di komen-komen ini, pasti banyak banget teman-teman yang masih penasaran nih karena ininya nggak itu, itunya nggak ini gitu. Eh, saya minta Mbak Aya ngasih summary dikit, ngasih apa namanya, ngasih ini ya, ngasih paparan sedikit deh kayak kayak apa aja sih yang mau kita bahas yang banyak di pertanyaan yang beredar di mau di Instagram, mau di apa namanya Facebook, web official BKN, Twitter dan lain-lain. Untuk ini atau banyak juga yang japri ke kita ya. Ini Mas Denny gimana nih Mbak Aya gimana nih kayak gini aduh itu Iya kita benar jadi banget kayak apa Mas. ya. Oke Mbak Aya, Jadi buka helpdesk eh, sendiri gitu ya. kita jadi helpdesk sendiri. Oke Pak ya, buat ngejawab yang japri-japri, yang lain-lain, tapi yang esensi ya, yang kemarin-kemarin udah kita bahas, teman-teman silahkan lagi buka-buka eh, live kita, banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang udah kejawab kemarin. Oke Mbak ya, silahkan waktunya saya kasih ke Mbak ya semuanya, jiwa dan raga. Oke, makasih Mas Denny. Mungkin ini aku bahas sedikit ya soal aduan ke helpdesk SSCSN yang kebetulan aku diamanahkan untuk jadi BIC-nya. Jadi aku mantau tiap hari berapa banyak helpdesk yang masuk ke SSCSN Mas. Karena lumayan banyak menu-menu kita juga, ada beberapa menu baru karena kalau memang helpdesk setiap tahun itu ada aja menu baru yang tadinya launch-nya cuma berapa Begitu menu ya, tapi ada menu tambahan gitu. kayak restoran ya, nambah-nambah menu Iya, baru. iya kayak gitu. Jadi helpdesk itu jalan terus, menunya nambah lagi kayak gitu. Oh, Nah, mungkin gitu. ini aku summary sedikit aja. Yang pertama itu yang banyak adalah kayak NIK dan nomor KK tidak ditemukan, data tidak sesuai. Itu kita semua sudah tahu kalau memang harus ke Dukcapil ya, perbaikannya ya. Itu udah nggak perlu kita bahas lagi. Itu di kami ada masuk sekitar 50 ribuan. Lalu Wow, untuk 50.000 ya. banyak gitu. Banyak Sampai banget. kemarin, ini aku query kemarin malam. Di query sama teman-teman aku ke tim helpdesk kami itu jam 12 malam tanggal 12 itu Sampai segitu. jam 12 malam. Berarti kerjanya sampai jam 12 malam, Mbak ya? Iya mas, jadi WFH itu Wow, kerjanya luar sekitar biasa. 5 hari Teman-teman gitu. nih buat servis calon ASN kerja 24 Iya jam ya, luar betul. biasa. Jadi PNS itu nggak kayak zaman dulu gitu ya. PNS zaman Iya, sekarang iya. udah kayak swasta gitu. Aduh. Itulah oke lah Terus, kita terus. kita Oke, terus, terusin, yang terusin, lain lah. terusin. Terus yang kedua itu yang untuk sering lupa-lupa nih, lupa password, lupa pengaman 1, lupa pengaman 2. Lupa password itu sampai tadi malam itu 51.000 yang masuk ke kita. Wow. Terus untuk yang lupa pengaman 1, 2 itu sedikit, lupa pengaman 1 cuma sekitar 4.000, lupa pengaman 2 ada sekitar 2 ribuan. Terus selanjutnya adalah yang menyangkut referensi di kita Mas. Jadi kayak lokasi lahir tidak ditemukan atau perguruan tinggi dan prodi tidak ditemukan. Itu ada sekitar 2 ribuan untuk yang lokasi lahir. Karena ini khusus yang luar negeri ya Mas ya. Jadi misalnya lahirnya di Busan, Korea gitu ya, belum ada nih kita minta tambahin di helpdesk bisa. Gitu. Oh, yang senang-senang K-pop gitu susah tuh ditemuin tuh. Iya, misalnya lahirnya di luar negeri gitu ya, mau melahirkan di luar negeri cuma biar Busan gitu. Bisa itu ditambahin kita. Karena kalau memang luar negeri kita nggak punya kolek semua Mas. Kalau dalam negeri insya Allah udah ada semua. Kalau luar negeri memang harus ditambahin gitu. Terus untuk yang PT sama Prodi nih, ini kemarin aku diminta tolong sama tim penjawab helpdesk-nya bahwa kalau bisa untuk yang PT sama Prodi sebelum lapor ke helpdesk itu gunakan segala macam kombinasi untuk nyari di di pendaftaran Mas. Misalnya di akun kita itu kayak di database kita itu namanya Politeknik Kesehatan gitu ya. Dia nyari Poltekkes yang gak bakal ketemu gitu. Jadi coba berbagai macam keyword gitu. Ada kemarin aduan di kita Mas, aduannya UNER yang nggak ketemu lah adanya Universitas Erlangga gitu. Jadi kayak kebanyakan kurang teliti di helpdesk kami tuh, kebanyakan dia kurang teliti, tiba-tiba lapor Itu model-model CPNS zaman dulu ya, kutil, kurang teliti.
Ini zamannya PNS Ya. sudah milenial, jadi udah nggak ada Iya. lagi tuh istilah kurang-kurang teliti ya. Itu lumayan loh Mas, itu ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 40.000. Wow, Ada sekitar 40.000 ya. banyak banget aduan kayak gitu. Nah, terus oh iya, untuk yang lulusan luar negeri itu kalau mau ngadu ke helpdesk kita, memang biasanya kan belum ada tuh Mas ya universitasnya. Itu dilampirkan surat penyetaraannya dari Kemendikbud atau Kemenak gitu. Soalnya kemarin ada yang upload ijazahnya doang Mas. Tulisannya Arab semua. Tulisannya bahasa Thailand semua. Mana ngerti kita. Gitu. Jadi kemarin redaksinya kita udah tambahin di menu helpdesk. Di-upload sekalian yang penyetaraannya gitu. Biar kita tahu tuh sebenarnya jurusannya apa gitu ya. Jadi memudahkan juga kan. Gitu. Terus yang keempat itu yang khusus THK 2, ada yang lupa nomor THK 2 karena kan nanti mereka ada ngisi ya di dalam pendaftaran. Itu lupa nomor sama yang salah data. Misalnya dulu kan namanya juga masih manual ya Mas ya. Dulu waktu 2000 berapa tuh? THK 2 itu 2013-an ya. Mungkin dia tipe-tipe tulisannya, jadi tanggal lahir jadi bulan lahir atau sebaliknya, atau gitu. Namanya dulu pakai hajah, pakai haji gitu Mas. Jadi kan kedeteknya nggak ada ya, jadi itu bisa dilakukan perubahan di helpdesk. Itu ada sekitar 700 sama 1.600-an, sedikit sih, nggak banyak. Terlalu banyak sih itu ya. Nggak terlalu banyak Mas, tapi ngeceknya tuh susah. Jadi teman-teman kan harus ngecek ke database ya, satu-satu. Yang ini harus satu-satu. Jadi kalau mengajukan ke helpdesk untuk menu ini mohon bersabar. Timnya ngeceknya harus satu-satu. Takutnya salah kan. Gitu. Iya. Overall gitu sih. Yang paling banyak rekornya memang sih lupa password. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk lupa password, juara ya. Untuk tim-tim amnesia ya Mas ya. Iya, ini kita kirain saya aja yang punya kendala lupa password. Makanya saya email terus password Facebook satu aja biar nggak lupa. Nggak lupa. Iya, karena pelupa. Iya. Oke, masih ada Mbak ya? Mungkin segitu dulu. Nanti kalau ada tambahan aku selipkan di tengah-tengah. Oke ya. Itu barangkali teman-teman tadi ya yang udah disampaikan Mbak Aya terkait dengan perkembangan di helpdesk yang dikelola sama BKN. Tentu angka-angka ini merupakan representasi dari kita. Kayak misalkan lupa password, representasi dari kita teh bahwa kita banyak yang amnesia Mas. Nah, ingat-ingat jadi kalau bikin password kira-kira bikin password yang sesuai dengan ketentuan tapi masih mudah dijangkau oleh akal pikir kita. Jangan bikin password ya. Terus habis itu catat, jangan sampai nggak dicatat karena ya kebanyakan dari kita ya gitu, catat di buku. Ya ini bukan nomor rekening jadi nggak bisa dipakai sama sembarangan orang juga gitu, jadi nggak usah takut juga. Adalah permintaan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud itu disetujui apabila yang bagian A-nya telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%, yang bagian B-nya telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% gitu. Jadi kita bisa kasih info bahwa bisa kalau mau APS pemberhentiannya itu dengan hormat atas permintaan sendiri itu bisa, tapi jika sudah memenuhi 90% masa kerja kayak gitu. Kalau nggak memenuhi itu dia jatuhnya tidak dengan hormat juga tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang kalau di Permenpan itu nggak ada siapa yang dilarang ikut, itu udah pasti itu hanya anggota parpol terus sama yang pernah diberhentikan sebagai ASN. Jadi dia sudah pernah jadi PNS lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Misalnya dia itu kena hukuman disiplin gitu ya, kena hukuman disiplin atau dari TNI Polri itu kan nggak boleh jadi CPNS gitu sih. Terlibat korupsi misalkan, terus dia diberhentikan, berat tuh. Itu nggak boleh tuh. Iya itu berat. Kan di PP 59 ya Mas ya. PP 59 itu kan
ada ringan, sedang, berat. Nah, biasanya yang berat itu yang diberhentikan. Itu sih paling kita bisa kasih info seperti itu. Kalau di di SSN itu sekarang sudah dibuka sih. Gitu. Oke. Sementara itu ya infonya ya. Silahkan dibaca di PP-nya terkait dengan P3K ini. Kita maju lagi ya ke berikutnya ya Baya ya. Boleh. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Baya bisa disimak sama teman-teman. Dan itu jadi referensi buat teman-teman nih kalau mau daftar P3K. Oke, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Kita ini ada pertanyaan terkait dengan bentar ya. Ini kok ngaco-ngaco nih. Aku baca komennya lucu-lucu ya. Iya, lucu-lucu. Oke. Terus satu nih pertanyaan lagi dari kita scroll tadi ke bawah. Ini banyak banget tuh dari kemarin-kemarin ke lapor, ke helpdesk juga pasti masih banyak yang tanya soal ini. Tapi mohon dikasih penjelasan lagi, kasih pemahaman lagi ke teman-teman. Ini banyak di antara teman-teman mungkin yang mengalami ini. Saya bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Ini mohon bagaimana solusinya gitu. Sebenarnya udah bisa dijawab ya. Ini gampang banget sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman yang lain belum dengar penjelasannya kemarin-kemarin. Silakan dijelaskan Mbak ya. Bagi yang PNS bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Oke, ini tadi aku juga lupa sebutin yang itu Mas, untuk Mas nanya ya. Jadi ada dua menu baru yang barengan dengan THK 2 tadi, itu adalah menu bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS. Satu lagi sudah bukan ASN tapi masih terdata sebagai ASN. Itu dua proses berbeda ya. Jadi kalau untuk yang terdaftar sebagai PNS itu kemarin ada 400-an aduan itu masuk ke kita. Itu memang harus dicek satu-satu Mas, harus dicek satu-satu. Jadi kita kan kuncinya nik ya, saat dia mau bikin akun, itu kalau terdetek sebagai PNS, kita harus cek dulu, kenapa dia bisa kedetek sebagai PNS. Kemarin tuh salah satu kasusnya, ada orang tuanya Mas PNS, orang tuanya PNS, nah tapi di data nasional kita, itu niknya si anaknya, gitu. Jadi kayak kesannya jadi kayak dia PNS padahal itu nicknya punya ibunya kayak gitu loh, datanya ibunya kayak gitu. Nah itu baru ternyata dia mungkin salah ketik dulu si ibunya atau gimana gitu ya, jadi kita perbaiki, kita hapus biar dia bisa daftar gitu. Karena kalau yang terdeteksi sebagai PNS ini Mas, dia bikin akun aja belum bisa, jadi login aja tuh belum bisa gitu. Dan memang harus dicekin satu persatu. Yang sekarang masuk 400 ini juga dicekin sama teman-teman di unitnya data, di unit data BKN, itu dicekin satu-satu. Kenapa masalahnya? Apakah dia benar atau tidak, kan takutnya dia sudah pernah diberhentikan kayak tadi. Sudah pernah diberhentikan, itu kan nggak bisa Mas. Apalagi dia pemberhentiannya berat gitu ya. Kalau yang sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu biasanya dia pernah mengundurkan diri gitu. Jadi udah pernah jadi CPNS, dulu mungkin